Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Alrido Sanjaya dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga dengan NIM 25087154. Di sini saya akan menjelaskan atau menyimpulkan presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3, yaitu dari mata kuliah Psikologis Pelatihan Olahraga. Langsung saja kita masuk ke materinya. Kelompok pertama adalah ruang lingkup psikologis olahraga. Materi ruang lingkup psikologis olahraga menggarisbawahi pentingnya faktor psikologis dalam mempengaruhi performa atlet. Aspek seperti kepercayaan diri, motivasi, manajemen stres, ketangguhan mental, kedisiplinan, dan regulasi emosi berperan krusial dalam meningkatkan konsentrasi performa, terutama di bawah tekanan kompetisi. Kepercayaan diri memberi keyakinan bagi atlet untuk tampil maksimal. Sementara motivasi baik intrinsik maupun ekstrinsik menjadi pendorong utama berlatih keras dan berkompetisi. Selain itu, aspek psikologi juga berkontribusi dalam pembentukan karakter positif atlet yang mendukung keberhasilan jangka panjang. Karakter seperti disiplin, tanggung jawab, dan kepemimpinan dapat dibentuk melalui proses pembinaan psikologis, seperti bimbingan dan konseling. Pembentukan karakter ini membantu atlet dalam mengelola stres dan frustasi, serta menemukan semangat juang yang konsisten meskipun menghadapi situasi yang sulit. Dinamika sosial dalam tim olahraga juga sangat mempengaruhi kerjasama dan hasil prestasi. Interaksi emosional dan psikologis antara anggota tim mencangkup penyatuan perbedaan individu menjadi tantangan penting, namun dapat menciptakan solidaritas. Penyelesaian konflik yang efektif melalui komunikasi terbuka dan kepemimpinan yang adil diperlukan untuk menjaga motivasi tim. Secara keseluruhan, psikologi olahraga berfungsi sebagai fondasi penting untuk membangun atlet yang kuat, baik secara individu maupun dalam konteks tim, guna meraih prestasi optimal. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi kelompok pertama. Kita lanjut ke kelompok kedua. Oke, langsung saja kita lanjut ke makalah kedua, yaitu tentang bakat. Bakat adalah potensi dasar sejak lahir, bisa berkembang lewat pendidikan, latihan, dan pengalaman. Pentingnya pengenalan bakat sejak dini agar atlet yang diarahkan ke cabang olahraga sesuai dengan potensinya. Teori bakat. Nativisme adalah bakat ditentukan oleh faktor genetik atau bawaan. Empirisme adalah prestasi dibentuk pengalaman, latihan, dan lingkungan. Konvergensi adalah gabungan bawaan dan lingkungan, yaitu faktor yang saling melengkapi. Perkembangan adalah potensi atlet berubah sesuai usia dan tahap perkembangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi atlet yaitu genetik, yaitu tinggi badan, kekuatan otot, kapasitas paru-paru. Lingkungan yaitu keluarga, fasilitas olahraga, budaya olahraga. Psikologis yaitu motivasi, percaya diri, disiplin, konsentrasi. Pendidikan dan latihan yaitu program latihan terstruktur dan kualitas pelatih. Cara mengembangkan bakat atlet yaitu identifikasi sejak dini, tes fisik, psikologis, observasi, latihan terprogram dan sistematis, yaitu periodisasi progresif sesuai usia. Pelatih kompeten yaitu arahan, motivasi, role model. Dukungan lingkungan yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Penguatan mental yaitu goal setting, imagery, self-talk, relaksasi. Evaluasi berkala yaitu fisik, teknik, psikologis. Kesimpulannya adalah bakat adalah modal awal, tapi tidak otomatis menghasilkan prestasi. Prestasi tercapai bila bakat dikelola lewat latihan ilmiah, dukungan lingkungan, motivasi, dan evaluasi berkelanjutan. Kuncinya adalah kombinasi bakat bawaan dan latihan dan lingkungan.
Oke, kita lanjut saja ke makalah kelompok 3, yaitu tentang menganalisis kepribadian. Materi menganalisis kepribadian memahami diri dan orang lain, menjelaskan bahwa kepribadian merupakan pola berpikir, berperasaan, dan berperilaku yang khas pada setiap individu, sehingga membuat seseorang unik. Menurut Alport, kepribadian adalah organisasi dinamis sistem psikofisik yang menentukan penyesuaian individu terhadap lingkungannya. Sedangkan Jung menambahkan bahwa kepribadian mencakup kesadaran dan ketidaksadaan kolektif yang membentuk arketipe. Kepribadian dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor bawaan genetik seperti temperamen, kecerdasan, dan kondisi biologis, serta faktor lingkungan seperti keluarga, budaya, pendidikan, dan pengalaman hidup. Berbagai teori menjelaskan kepribadian dari sudut pandang berbeda. Freud memulai teori psikoanalisis menekankan konflik antara ID, ego, dan superego. Skinner melalui teori behavioristik menilai kepribadian dibentuk dari proses belajar mengajar melalui penguatan dan hukuman. Sementara itu, teori modern humanistik Maslow dan Rogers menyoroti potensi manusia. Teori Trait Big Five menguraikan 5 dimensi utama kepribadian, dan teori psikososial Erikson menggambarkan perkembangan kepribadian dalam 8 tahap kehidupan. Kepribadian berperan besar dalam kehidupan sehari-hari karena mempengaruhi cara berpikir, berinteraksi, berkomunikasi, bekerja, serta menghadapi stres. Kepribadian juga terus berkembang sepanjang hidup dari masa kanak-kanak, remaja, hingga dewasa melalui pengalaman dan dukungan sosial. Kesimpulannya, kepribadian merupakan hasil interaksi antara faktor genetik dan lingkungan untuk membentuk perilaku dan pilihan individu. Pemahaman tentang kepribadian membantu seseorang mengenal diri sendiri, menghargai perbedaan, serta mengembangkan empati, kesejahteraan hidup. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.